Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, para pemirsa pecinta channel YouTube MCT Malang Raya dimanapun berada. Mudah-mudahan kita masih selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sampailah kita pada pembahasan kitab sifat wajib bagi Rasul, yaitu yang ketiga, yaitu Nabi dan Rasul itu bersifat tabligh, yaitu menyampaikan. Maknanya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi dan Rasul, dan Nabi dan Rasul itu memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Ya. Maknanya mereka telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutuskan kepada mereka para nabi. Alhasil, sesungguhnya apa yang para nabi dan rasul itu datang dibagi menjadi 3 macam pembagian. Yang pertama yaitu qismun umiru bitablighihi walam yaktumu minhu harfan, yaitu golongan yang diperintahkan untuk menyampaikan dan tidak sedikit pun menutupi daripada apa yang mereka diutus satu huruf pun. Wa qismun umiru bi kitmanihi falam yuballighu minhu harfan. Ada golongan yang diperintahkan untuk menyembunyikan justru, kemudian tidak boleh menyampaikan walaupun satu huruf. Dan wa qismun, yaitu golongan pembagian yang khuyira baina kitmanihi wa tablighi, yaitu disuruh milih, boleh disampaikan, boleh tidak, jadi ada pilihan-pilihan itu. Ya, sehingga mereka bisa menyampaikan sebagian atau menutupi sebagian. Ya. Dalil atas diperintahnya para rasul dan para nabi itu untuk menyampaikan adalah mereka tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya. Kita pun sebagai siapapun yang memiliki ilmu, dititipi ilmu oleh Allah, maka tidak boleh bagi mereka untuk menyembunyikan ilmu tersebut. Dan kita dianjurkan untuk meniru, untuk mengikuti para nabi dan rasul, utamanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka diperbolehkan untuk menyembunyikan, maka kita pun juga akan meniru menyembunyikan, padahal menyembunyikan ilmu itu mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah sebenarnya dalam ayat Ahzab ayat 37 Allah berfirman, wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa nakhshan nas wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Tafsiran daripada ayat ini yang dinukil dari Sayyidina Ali bin Husain dalam tafsirnya bahwasanya Allah telah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Sayyidatuna Zainab akan menjadi istri Rasulullah SAW. Tatkala sahabat Zaid yang notabene adalah putra angkat daripada Rasulullah SAW mengadukan tentang permasalahan rumah tangganya dengan Zainab. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, amsik alaika zaujak, tahan dulu, jangan diceraikan, wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Seakan-akan Rasulullah akhfa fi nafsihi, menyembunyikan apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwasanya Sayyidatuna Zainab akan menjadi istri Rasulullah SAW. Akan tapi Allah wallahu mubdi dzalika bitalaqi, sehingga
Kemudian sahabat Z menolak istrinya dan menjadilah Sayyidatuna Zainab itu ummahatul mukminin, termasuk ummahatul mukminin. Ya, di sini dari ayat ini maknanya watasyanas, Rasulullah malu untuk menyampaikan, sehingga ditegur oleh Allah, wallahu ahaqqu an tasya, dan Allah lah yang lebih berhak untuk engkau malu. Jadi sehingga harus disampaikan. Ya, ini maknanya bahwasanya diingatkan oleh Allah dan para nabi dan rasul itu wajib memiliki sifat yang berupa tabligh, yaitu menyampaikan. Dalil daripada ayat Al-Quran yang lain, Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak menyampaikan apa yang telah diutus dikabarkan dari Allah, maka kamu belum menyampaikan risalah. Dan tidak akan sempurna penyampaian itu, tidak akan sempurna kabar gembira, ya, kabar yang menakutkan, itu kalau tidak disampaikan kepada umat-umat daripada para nabi dan rasul. Berikutnya yang keempat, sifat wajib bagi nabi dan rasul yaitu adalah al-amanah. Amanah, yang mana setiap nabi dan rasul diberikan penjagaan oleh Allah, yaitu berupa amanah. Amanah maksudnya adalah dijaga oleh Allah zahirnya, batinnya, untuk mengerjakan perbuatan yang dosa, yang dilarang, sekecil apapun. Sehingga perbuatan para nabi dan rasul itu kalau tidak wajib ya sunnah. Jadi hampir-hampir tidak ada para nabi dan rasul itu mengerjakan makruh, apalagi larangan. Bisa kemudian ada rasul mengerjakan hal yang makruh, itu adalah karena sebagai tasrih, sebagai untuk menjadikan syariat dalam agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perbuatan para nabi dan rasul kalau tidak wajib, maka ya berputar antara kalau tidak wajib itu ya berarti sunnah. Ketika makruh, apalagi yang dilarang, maka tidak elok ketika seseorang mengatakan terus Nabi Adam melakukan kesalahan sehingga dikeluarkan dari surga, maka tidak betul itu. Maka ditakwilkan menjadi hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang abror itu bisa jadi menjadi sayyiat dalam kedudukan orang-orang yang muqarrabin. Sehingga ketika Nabi Adam itu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan maksiat yang seperti maksiat dilakukan oleh ahli maksiat, tapi ada sir antara Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak mengetahui, maka kita takwilkan itu sebagai memang sudah menjadi jalannya Nabi Adam harus memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang terjadi kepada ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf, yang mereka berkhianat. Ada pendapat ulama yang mengatakan mereka juga sama menjadi nabi. Nah, ketika mereka kemudian melakukan pengkhianatan seperti itu, maka tidaklah dinamakan itu sebagai pengkhianatan, ya, tapi mereka melakukan memang betul-betul kelihatannya zahirnya salah, tapi batinnya itu sebenarnya adalah melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Khidir kemudian menghancurkan perahu yang ditumpanginya, kemudian membunuh seorang pemuda, maka secara zahir itu adalah suatu yang haram karena zalim, merusak perahu, kemudian membunuh orang. Tapi secara batin itu adalah maslahah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keempat, para nabi dan rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu yang berupa amanah. Dalil wajibnya amanah kepada mereka para nabi dan rasul itu, kalau mereka berkhianat atau melakukan perbuatan yang haram ataupun yang makruh ataupun bahkan yang khilaful aula, sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka,
itibau para nabi dan rasul. Ya, mengikuti perbuatan mereka tanpa rincian, ya, tanpa pengecualian, kecuali memang yang tidak boleh untuk diikuti. Sehingga maka kita juga akan dibawa kepada ranah berarti boleh seseorang untuk berkhianat kalau nabi itu berkhianat. Makanya itulah beberapa sifat wajib yang telah kita bahas bersama, yaitu yang pertama, para nabi dan rasul itu bersifat fatonah, cerdik, dan mustahilnya kebalikannya adalah nabi dan rasul tidak mungkin bersifat baladah atau bodoh. Dan nabi dan rasul juga bersifat asik, jujur, benar. Maka kebalikannya adalah al-kadzib, tidak mungkin para nabi dan rasul itu memiliki sifat yang kadzib. Begitu juga memiliki sifat menyampaikan dan amanah sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan meyakini ya, apa yang telah kita yakini, yaitu bahwa nabi dan rasul memiliki sifat fatonah, sidik, tabligh, amanah, dan kita pun juga bisa merealisasikan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga betul-betul menjadi orang yang amanah, yang jujur, dan menyampaikan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua daripada ilmu. Maka Abu Ya Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengatakan, kesuksesan seseorang itu terdapat pada 3 hal, yaitu semangat, jujur, dan ikhlas. Apapun profesinya, apapun kegiatan sehari-harinya, kalau didasari dengan semangat yang kuat, kemudian kejujuran yang betul-betul jujur, kemudian ikhlas karena Allah Ta'ala, maka itu semuanya akan membuahkan keberhasilan dan kesuksesan di dunia. Lebih-lebih nanti kita akan bisa menjadi pahala yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang telah kita pelajari dan diperangi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.